Halo Bu Ajeng dan kawan-kawan, saya Bernardus Bambang Theodore Gro Abdul dan Gabriel Nicholas Yalagan absen 12. Pendahuluan. Bencana mengumpulkan karang-karangan Bung Tomo berasal dari keluarga Bung Tomo. Beberapa waktu sesudah almarhum meninggal di Padang Arafat pada tanggal 7 Oktober tahun 1981, sementara menjalankan ibadah haji di Mekah. Rencana ini kemudian didukung antara lain oleh Ketut Tantri, pengarang novel terkenal tentang Indonesia di masa Revolt in Paradise, revolusi di Nusa Damai, salah seorang pengagum Bung Tomo dalam peristiwa Surabaya. 7 dari 8 karangan yang terkumpul dalam buku ini pernah beredar dalam masyarakat. Penerbit Balapan milik keluarga Bung Tomo pernah menerbitkan karangan-karangan itu. Hanya satu karangan dengan judul Kini Terserah pada Bung Karno diserahkan pada penerbit PT Gramedia dalam bentuk stensilan. Naskah aslinya merupakan keterangan pers Bung Tomo yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1965 mendakapi peristiwa G30S PKI. Kini, 8 karangan ini disusun secara berurutan menurut waktu karangan itu ditulis. Sutomo, dikenal dengan nama Bung Tomo, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1920. Ayahnya adalah Kartawan Cipto Wijojo dari keluarga kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sementara ibunya pernah menjadi distributor lokal perusahaan mesin jahit. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun, setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensi, tapi tak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Di sini, ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal oleh banyak orang. Di sini, Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Selain aktif di kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih muda tersebut, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum EYD. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur Mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa, Express. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, ia bekerja di kantor Berita Antara, bagian bahasa Indonesia
untuk wilayah Jawa Timur pada usia 25 tahun. Ia menjadi kepala kantor berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah Jepang. Selain sebagai seorang jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus Pemuda Republik Indonesia atau sering disebut PRI di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November tahun 1945. Ia menggelurakan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan penjajah sekutu atau Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu 10 November tahun 1945 kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. 5 tahun pas kemerdekaan RI, Bung Tomo menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, Menteri Sosial ad interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada tahun 1956 sampai tahun 1959. Ia mewakili Partai Rakyat Indonesia. Karir Bung Tomo di kancah di panggung politik timbul tenggelam. Kadang mesra dengan penguasa, kadang bersebelahan. Pada awal-awal Orde Baru tahun 1978, ia ditahan oleh pemerintah karena kritikannya. Setahun kemudian, ia dibebaskan. Setelah bebas, cita-cita politiknya masih menggebu. Tetapi, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia tak mau mengangkat perannya saat kemerdekaan. Ia lupakan dan berkonsentrasi untuk keluarga dan anak-anaknya. Ia juga berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Sekian cerita biografi Bung Tomo dari saya dan Bram. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Bu Ajeng.